Kata beliau apa? Saya akan memperlihatkan sebaik-baiknya yang bisa saya lakukan. Janji ya. Beliau berjanji kalau saya diberikan kesempatan bisa membersamai Nabi SAW di peperangan berikutnya, saya akan memperlihatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebaik-baik yang bisa saya lakukan. Dan kemudian apa yang terjadi? 1 tahun berikutnya terjadilah perang apa? Perang Uhud yang sudah kita bahas di bab sirah di bulan Syawal. Dan ikutlah beliau dalam peperangan tersebut. Dan beliau membuktikan janjinya. Beliau membuktikan janji. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun a'azzakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana sampai dengan petang hari ini kita masih merasakan begitu banyaknya limpahan nikmat serta curahan karunia yang kita rasakan, sehingga dengannya kita bisa menjalankan dan menunaikan tugas kita selaku seorang hamba, yaitu beribadah kepadanya, diantaranya dengan menghadiri pelaksanaan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla berkenan menerima amal salat maghrib kita, dan duduk sejenak bertaqarrub kepada Allah Rabbuna Azza wa Jalla sampai menjelang waktu salat isya nanti dengan menuntut ilmu. Semoga ia mencatat hadirnya dan duduknya kita di sini sebagai pemberat timbangan kebaikan bagi kita, sekaligus sebagai penggugur dan penghapus dosa serta kesalahan kita. Amin Allahumma. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, tak terasa waktu sudah semakin mendekat ke hari dan waktu atau bulan yang kita nantikan, yaitu Ramadan. Hitungan hari atau hitungan pekan kita sudah berada insyaallah masuk ke bulan yang mulia, bulan Ramadan. Semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla mempertemukan kita dan mengizinkan kita bisa bertemu dengan Ramadan dalam kondisi semuanya sehat wal afiyah, serta dianugerahkan iman dan Islam yang kokoh dalam hati-hati kita, serta diberikan taufik serta kemudahan dalam menjalankan dan melaksanakan rangkaian ibadah yang ada di bulan tersebut. Amin Allahumma amin. Sedikit saya ingin membawakan sebuah nasihat. Nasihat ini saya tujukan kepada diri saya pribadi dan juga bagi jamaah sekalian. Semoga nasihat ini bermanfaat. Semoga nasihat ini bisa mengingatkan kita bahwasannya kesungguhan dan keseriusan dalam menjalankan dan dalam mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan adalah suatu hal yang niscaya. Kalau tanpa persiapan, tanpa perencanaan yang matang,
kebanyakan kegiatan dan program itu akan bagaimana Pak? Berantakan, betul ya? Tanpa persiapan, bahkan terkadang dengan persiapan dan perencanaan yang matang pun terkadang sebuah program itu berjalan tidak sesuai yang diharapkan, betul ya? Dan itu begitu banyak ya, seperti itu. Dan tentunya sebaik-baiknya perencanaan, sebaik-baiknya persiapan adalah ketika kita akan berjuang, ya, ketika kita akan berjuang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengalahkan musuh bebuyutan kita, mengalahkan syahwat dan hawa nafsu kita. Ini kan perjuangan dan perang yang sangat besar, betul ya? Maka sudah seyogianya dan selayaknya untuk kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baik, dengan sematang-matangnya persiapan. Ya, di Jumat yang lalu kalau tidak salah ya, di khutbah Jumat pernah saya sampaikan sebuah kisah tentang siapa Pak? Tentang kisah siapa? Ada yang hadir setelah Jumat kemarin? Tentang kisah ada salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang qadarullah tidak bisa hadir di perang apa? Di perang Badar ya waktu itu. Dia tidak bisa hadir di perang Badar karena memang di perang Badar tidak banyak kaum muslimin yang diajak dan diikutsertakan oleh siapa? Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya 300-an orang saja. Termasuk diantaranya adalah pamannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang tidak bisa hadir, tidak bisa ikut di perang itu. Ya, karena memang tidak diajak. Ya, dan itu merupakan sebuah penyesalan bagi siapa? Bagi pamannya Anas bin Malik, namanya Anas itu, Anas bin Nadhr. Lalu ia pun berjanji, ia pun bersumpah, kalau seandainya ia masih diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk membersamai Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam di peperangan-peperangan selanjutnya melawan orang-orang musyrikin, kata beliau apa? Saya akan memperlihatkan sebaik-baiknya yang bisa saya lakukan. Janji ya. Beliau berjanji kalau saya diberikan kesempatan bisa membersamai Nabi SAW di peperangan berikutnya, saya akan memperlihatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebaik-baik yang bisa saya lakukan. Dan kemudian apa yang terjadi? 1 tahun berikutnya terjadilah perang apa? Perang Uhud yang sudah kita bahas di bab sirah di bulan Syawal. Dan ikutlah beliau dalam peperangan tersebut. Dan beliau membuktikan janjinya. Beliau membuktikan janji. Sampai-sampai sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, seorang pembesar Ansar, pemimpin Ansar. Beliau memberikan persaksian di hadapan Nabi SAW pasca peperangan itu usai. Kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, sungguh saya tidak bisa dan tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr. Saya tidak bisa berbuat seperti itu. Luar biasa hebatnya dalam berperang, totalitas dalam berperang. Gak bisa saya kayak dia. Dan pasca perang usai atau setelah perang selesai, jasad jenazah kaum muslimin dikumpulkan, korban perang semua dikenali kecuali 1 orang. Gak ada satupun yang kenal ini siapa jasad ini. Gak ada satupun yang kenal. Kenapa? Karena disebutkan di dalam tubuhnya ada berapa? Bid'an wa samanina dharbatan. Ada luka terdapat 80 sekian.
Bid'an itu bilangan dari 3 sampai 9. Jadi 80 sekian. Hampir 90 luka di sekujur tubuh. Jadi sudah dicobak-cabik, tercabik-cabik dari mulai sabetan pedang, anak panah, tombak. Wah. Makanya gak ada yang kenal ini siapa, jenazah siapa, ini mayat siapa. Hanya satu orang yang tahu dan kenal identitas atau terdeteksi. Siapa? Adiknya. Saudari kandung dari Anas bin Nadhr yang kenal, ini kakak saya. Saking sudah tidak berbentuk ini kakak saya, ini jasad kakak saya. Ya. Itu sebagai bukti apa? Totalitas dalam menjalankan janji. Karena sebelumnya, setahun sebelumnya ia berjanji apa? Kalau saya diberikan kesempatan, ya Allah, bisa mendampingi Nabi di perang selanjutnya, saya akan memperlihatkan sebaik-baiknya yang bisa saya lakukan. Dan itu dibuktikan totalitas dalam berperang. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke kondisi kita gitu ya. Perang, di medan perang, ya alhamdulillah tidak kita dapati zaman sekarang. Yang ada di depan kita apa? Ramadan. Di depan kita Ramadan. Perang juga sama. Namun perangnya melawan siapa? Melawan hawa nafsu, melawan diri kita. Maukah kita berjanji dalam diri kita, dalam hati kita, janji kepada diri kita dan kepada Allah Taala? Ya Allah, kalau seandainya Engkau memperkenankan saya bertemu dengan Ramadan tahun ini, saya akan melakukan sebaik-baiknya yang bisa saya lakukan, ya Allah. Ya. Komitmen ditopang dengan apa? Perencanaan. Ya. Kalau mau sebaik-baik yang saya lakukan berarti apa? Disusun rencananya. Dari mulai apa yang nanti saya akan lakukan di Ramadan, di siang harinya apa yang saya lakukan, di malam harinya apa yang saya lakukan, di sore harinya, di pagi harinya apa yang saya lakukan. Supaya apa? Supaya bisa terrealisir janji dan rencana kita, mempersembahkan sebaik-baik yang bisa saya lakukan di Ramadan. Siap berjanji begitu, Pak? Ragu-ragu dengar. Siap berjanji begitu? Insya Allah apa nih? Insya Allah siap atau insya Allah? Siap, insya Allah ya. Dan buktikan. Ya. Tentunya dengan diiringi doa kepada Allah Taala agar Allah memudahkan upaya dan langkah kita dalam mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya amalan yang bisa kita lakukan. Ya. Semoga Allah Taala berikan kepada kita semuanya kemudahan. Amin. Allahumma amin. Baik, tema kita, pembahasan kita ini sangat tepat dengan pembahasan atau dengan waktu yang akan tiba, itu Ramadan. Temanya tentang tobat. Tentang tobat, at-taubah temanya. Dan ini sangat pas dengan bulan yang akan kita hadapi. Ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Taala. Apa yang dimaksud dengan at-taubah? Dengan taubat itu apa sih? At-taubah minadz dzunubi ruju'i ila sattaril ujub wa 'allamil ghuyub. Ini kalimat yang sangat indah ya. Taubat dari dosa-dosa. Dengan cara apa? Rujuk, kembali. Kembali kepada siapa? Sattaril uyub, kembali kepada zat yang selama ini menutupi aib kita. Wa 'allamil ghuyub, dalam waktu yang bersamaan ia pun zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang kita sembunyikan. Ya. Ya Allah, ya Allah. Sejatinya baiknya kita, baiknya saya itu karena ditutupi aibnya oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, terlihat oh baik nih, oh terlihat di hadapan kita. Kenapa? Karena Allah tutupi aib kita. Allah tutupi aib kita. Dalam waktu yang sama Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha mengetahui aib yang kita lakukan. Ditutup, dan Allah Rabbul Azza wa Jalla zat yang Maha mengetahui segala sesuatu yang kita sembunyikan. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Kalimat yang sangat dalam ya. Dan dia adalah merupakan mabda'u tariqis salikin wa ra'su malil faizin. Dia adalah awal dari jalannya orang-orang yang menempuh jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi awal bertolaknya seorang yang berjalan di jalan Allah adalah taubat. Startnya itu taubat. Dan dia adalah modal harta yang pokok, harta utama dari seorang yang faizin, orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat. Ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan taubat itu kata beliau di sini adalah bidayatul abdi wa nihayat. Jadi langkah awal dan langkah akhir seorang hamba taubat. Diawali hidup ini dengan taubat dan diakhiri dengan taubat. Jadi taubat itu artinya setiap waktu. Taubat itu setiap waktu, setiap saat, setiap saat. Dari mulai awal sampai akhir perjalanan hidup kita isi dengan taubat, isi dengan taubat. Allah Rabbul Azza wa Jalla berfirman ya dalam surah An-Nur ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata Allah, dan bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian semuanya tergolong barisan orang-orang yang beruntung. Menariknya hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, ayat ini adalah bagian dari ayat-ayat Madaniyah, yang artinya ayat ini turun di fase Nabi SAW berdakwah di Madinah. Ya. Artinya maknanya ayat ini ditujukan kepada siapa? Awalnya khitabnya ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada para sahabat Nabi awalnya khitabnya ini. Ya. Ditujukan kepada para sahabat Nabi yang mereka sudah jelas memiliki keimanan, yang mereka sudah jelas ya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka adalah bagian dari orang-orang yang berhijrah, yang mereka orang-orang yang berjuang dan berjihad bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan itu Allah Taala memerintahkan mereka untuk bertaubat. Bayangkan Pak, coba kita renungi baik-baik. Ayat ini turun di fase dakwah Madinah. Dan khitab pertama ayat ini tertuju kepada para sahabat Nabi yang mereka sudah membersamai Nabi SAW dari mulai hijrah, bahkan dari awal mempertahankan keimanan di Mekah dengan himpitan dan siksaan yang begitu dahsyat di Mekah, membersamai Nabi hijrah ke Madinah, berjuang bersama Nabi di medan jihad. Namun dengan demikian Allah memerintahkan mereka untuk bertaubat. Coba renungkan baik. Ya. Namun Allah tetap memerintahkan mereka bertaubat. Artinya taubat itu awal dan awal sampai akhir dalam perjalanan hidup, awal sampai akhir. Dan dia adalah merupakan amalan seorang hamba yang solih taubat itu.
Taubat itu seorang amalan seorang hamba yang dicintai Allah Ta'ala. Kalaulah para sahabat yang sudah sedemikian tadi deskripsinya membersamai Nabi tetap diperintahkan taubat, apalagi siapa? Apalagi manusia akhir zaman seperti kita. Sudah sangat membutuhkan taubat. Ya, sangat membutuhkan taubat. Dan di ayat tersebut dikaitkan antara taubat dengan al-falah, kesuksesan, keberuntungan. Artinya kalau ingin raih kesuksesan, ingin raih keberuntungan di sisi Allah, maka kuncinya apa? Taubat. Kesuksesan, keberuntungan dunia dan akhirat diraih dengan kuncinya taubat. Dan kemudian Allah mengingatkan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang enggan bertaubat kepada Allah, maka sejatinya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Di ayat ini Allah mengelompokkan manusia itu menjadi dua kelompok manusia. Pertama at-taibun, orang yang bertaubat kepada Allah, dan yang kedua al-zalimun, orang yang zalim. Kita mau milih yang mana nih? Opsi mana? Kelompok yang mana? Pasti yang kita pilih opsi pertama, at-taib, orang yang bertaubat. Ya. Karena waliyadzubillah dikelompokkan ke dalam orang-orang yang zalim. Ya. Jadi artinya mereka orang-orang yang enggan bertaubat atau menunda taubat itu sejatinya orang-orang yang zalim, kata Allah. Zalim. Ya. Dan bagaimana tidak dikatakan zalim orang seperti itu sementara ia zalim terhadap dirinya sendiri karena dia mencelakakan dirinya dengan dosa dan kemaksiatan. Zalim terhadap Rabbul Alamin yang ia terus menurunkan rizki dan karunia sementara ia justru malah mencatatkan dan menorehkan dosa dan dengan bertaubat. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Sehingga hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, sudah selayaknya untuk kita menghiasi diri, menghiasi lembaran catatan kehidupan kita dengan banyak bertaubat. Dalam hadis yang diriwayatkan ya Imam Al-Bukhari, dan hadis ini sangat masyhur, di mana baginda Nabi alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allah." Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Fa wallahi, demi Allah, inni la atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Saya itu, kata Nabi SAW, bertaubat dalam sehari lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali Nabi SAW bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaihi, atau astagfirullah, atau astagfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-qayyum wa atubu ilaihi. Dan kalimat-kalimat yang lainnya yang mengindikasikan apa? Mengindikasikan akan ya rujuk atau kembali kepada Allah setelah ya dari dosa. Itu. Hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Ini Nabi SAW, beliau menyebutkan 70 kali dalam sehari bertaubat, lebih dari 70 kali. Baik, bab selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, syaraitu taubah, syarat-syarat taubah. Artinya taubat itu tidak akan dikatakan taubat, tidak sah taubatnya kalau tidak terpenuhi padanya syarat-syarat taubat. Ya. Katakan syarat karena apa? Ya kan, amalan tersebut tidak akan sah kalau tanpa disertai syarat padanya. Dan demikian pula taubat ini tidak akan sah taubatnya, tidak akan dianggap benar taubatnya kalau tidak terpenuhi padanya syarat-syarat. Syaratnya ada 3. Sebagian ulama menyebutkan 4. Ya. Syaratnya 3 atau ada yang mengatakan 4. Ketika itu berkenaan dengan dosa antara hamba dengan Allah Ta'ala.
Kalau ketika berkenaan dengan dosa dan kezaliman dengan sesama, maka ada tambahan syarat. Ya, ada tambahan syarat. Syarat yang pertama adalah an-nadamu. Apa itu an-nadamu? Menyesal. Tidak akan mungkin terrealisir taubat itu. Tidak akan mungkin terrealisasi, terwujudkan yang namanya taubat kalau tanpa ada unsur penyesalan. Kalau tanpa ada unsur penyesalan, gak mungkin taubat bisa terwujud dengan baik, gak mungkin. Ya, di satu sisi lisannya mengucapkan ampun kepada Allah gitu ya, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, namun di waktu yang sama dia masih berada di dosa yang sedang dia lakukan. Waliyadzubillah. Maka nggak mungkin taubatnya benar kalau tidak ada unsur penyesalan. Menyesal, kenapa saya melakukan dosa itu? Nah, itu unsur penyesalan. Ya, ini syarat pertama. Makanya baginda Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Imam Ahmad beliau bersabda, an-nadamu taubah. An-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Penyesalan itu adalah merupakan taubat. Ya, itu syarat yang pertama. Jadi harus menyesal. Kenapa terjatuh? Kenapa saya terjatuh? Ada unsur penyesalan. Ya. Dan yang kedua al-iqla'. Setelah menyesal atas apa yang diperbuat, yang kedua langsung menanggalkan dan meninggalkan perbuatan tersebut. Setelah disesali di dalam diri, dalam hati, kenapa saya melakukan ini? Jadi, bagaimana dulu pernah kita sampaikan juga ya wasiat dari seorang sahabat, siapa? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, terkait pesan beliau kepada putranya agar apa? Hati-hati dalam berucap dan bersikap. Jangan sampai berucap dan bersikap sesuatu yang di kemudian hari kamu harus meminta maaf atau menyesali perbuatan tersebut. Harus hati-hati. Nah, di sini pertama setelah menyesal apa yang telah dilakukan, kenapa saya melakukan itu? Penyesalan dalam hati. Yang kedua, langsung tanggalkan perbuatan tersebut. Tanggalkan dan tinggalkan. Ya, sekali lagi nggak mungkin terwujud sebuah taubat kalau ia masih berada di dalam ranah tersebut. Di dalam tempat itu nggak mungkin taubatnya benar. Mustahil. Dan syarat yang ketiga adalah al-azamu. Apa itu azam? Komitmen yang kuat, kesungguhan, keseriusan di dalam diri untuk apa? Ala adamil audah, untuk tidak kembali ke perbuatan yang telah disesali itu. Namanya taubat yang benar. Jadi 3 rukun taubat. Apa tadi yang pertama? Menyesal. Yang kedua, menanggalkan. Yang ketiga, berjanji kuat, bersungguh-sungguh untuk apa? Tidak terjatuh ke dalam dosa yang telah ia lakukan tersebut. Itu namanya taubat yang benar. Kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, maka insya Allah taubatnya benar. Gitu ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ketika berkenaan dengan hak terhadap sesama manusia, ya, ketika berkenaan dengan hak sesama manusia, tadi disinggung taubatnya atau syaratnya ditambah. Tidak cukup hanya 3, ada tambahan. Ketika ia berkenaan dengan hak sesama manusia, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, memperbaiki apa yang ia rusak.
ya, memperbaiki apa yang ia rusak. Kalau mungkin ia merusak hubungan antara dua orang, dia harus memperbaiki sebagai bentuk taubat. Kenapa saya merusak hubungan kedua orang yang sudah terjalin, ya, apa namanya, dengan baik persaudaraannya, lalu diadu domba jadi bermusuhan. Harusnya bertaubatnya dari perbuatan itu apa? Hubungkan dengan baik, menjadi seorang yang melakukan perbuatan islah, memperbaiki apa yang dia rusak. Kemudian apa? Berikutnya, kalau berkenaan dengan perkara yang ia terjatuh ke dalam kesalahan kepada seseorang, maka minta ridho terhadap orang tersebut, minta diridhokan, ya, ketika ia itu berkenaan dengan hak sesama manusia, ya, sebagaimana pesan Nabi alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, bagian Nabi SAW sabda, man kana li akhihi indahu madlama min malin wa irdin, barang siapa yang ia memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik itu ia pernah mengambil harta atau mungkin menjatuhkan kehormatan dan kewibawaan saudaranya, maka mintalah dihalalkan di hari ini, di dunia maksudnya, sebelum nanti tiba pengadilan yang seadil-adilnya di akhirat, sebelum tiba waktu di mana dinar dan dirham tidak lagi tidak lagi berguna dan bermanfaat, ya, di hari pengadilan di akhirat kelak. Jadi minta diridhokan kalau itu berkenaan dengan hak, ya, baik itu harta maupun apa, kehormatan dari saudara. Kalau ternyata ia tidak mau menghalalkan, gimana Pak? Sudah diambil hartanya misalnya, kita minta dihalalkan atau seseorang minta diridhokan, lalu orang yang dizalimi nggak mau, apa yang harus dilakukan? Dikembalikan, harus dikembalikan. Nggak bisa, harus dikembalikan. Misalnya dia mengambil harta seseorang, si fulan, siapa, ternyata setelah diminta maaf atau setelah diminta diridhokan ternyata dia nggak ridho, kembalikan harta. Wajib dikembalikan, tidak bisa tidak. Ternyata orangnya sudah, waliyadzubillah, orang sudah nggak ada. Gimana? Orang sudah nggak ada, dicari pun sudah nggak ketemu, ya, ahli warisnya nggak tahu kemana. Gimana tuh Pak? Ya, misalnya ada seseorang pernah bermuamalah dengan satu pihak atau si B lah atau si A, gitu. Lalu kemudian karena kejahilannya, kebodohannya, atau karena unsur hawa nafsu, kemudian ia mengambil yang bukan haknya, dan ternyata itu adalah hak atau milik si fulan. Ya, kemudian setelah itu orangnya yang memiliki hak yang sebenarnya udah nggak ada tuh. Mungkin pulang kampung, mungkin sudah meninggal, mungkin kemana nggak? Apa yang harus dilakukan? Disedekahkan atas nama orang tersebut, disedekahkan, diinfakkan atas nama orang tersebut. Makanya urusan dengan hak manusia itu berat, ribet, ya, minta maaf, minta dihalalkan, dikembalikan, disedekahkan, ribet urusannya. Makanya jangan pernah punya sangkutan berkenaan dengan hak sesama manusia, baik harta maupun kehormatan. Jangan pernah. Termasuk diantaranya ghibah. Taubat dari ghibah bagaimana? Sehingga dengannya terjatuhkan kehormatan dan kewibawaan. Bagaimana taubat ghibah? Ada sebagian dari para ulama menyebutkan, semisal di sini sebutkan madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik menyebutkan untuk taubat dari dosa ghibah, menjatuhkan harga diri, kehormatan seseorang, itu harus diumumkan. Artinya diumumkan klarifikasi.
Ya afwan, mohon maaf, tempo hari saya sudah menggibah Anda dengan begini, menyebarkan aib seperti itu. Ya. Namun sebagian yang lain yang wallahu a'lam ini adalah eh, yang jauh lebih jauh lebih islah ya. Tidak perlu diumumkan karena apa? Karena boleh jadi itu akan memantik permusuhan yang baru, gitu ya. Boleh jadi itu akan memantik permusuhan dan kebencian yang baru. Maka cukup dengan cara apa? Sebarkan kebaikan orang tersebut di majelis yang kita gibahi atau yang digibahi. Ya, artinya apa? Dilawan, diklarifikasi atau diambil sanggahannya. Kalau dulu digibahinya dia itu pelit misalnya, kita klarifikasi dengan sebutkan dia itu orangnya dermawan dan seterusnya. Ya, di majelis yang di waktu itu orang tersebut digibahi. Ya, itu adalah berkenaan dengan kehormatan, kewibawaan seseorang. Sekali lagi urusannya panjang yang ribet kalau berkenaan dengan hak manusia. Maka hindarkan, jaga diri baik-baik agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang masuk kategori menzalimi hak sesama manusia. Wallahu a'lam. Ada belum? Suara ini. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, ini pembahasan terkait dengan taubat. Terkait dengan taubat, sekali lagi penting untuk kita camkan dengan seksama, terlebih kita berada di kondisi di akhir zaman ya begitu sangat mudah ya terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Maka taubat itu adalah sesuatu hal yang harus kita harus kita camkan, harus kita jaga dengan baik ya, supaya tentunya untuk membersihkan hati, membersihkan diri ya, jangan sampai kemudian waliyadzubillah kita datang di hadapan Allah Tabaraka wa taala dalam kondisi Allah Rabbul Azza wa Jalla belum mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini bab taubat. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Sampai sini, silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah, menunjukkan tersampaikan materinya ya, dipahami dengan baik insyaallah ya. Dan tentunya ada dorongan kuat untuk mau mengamalkan. Ya. Karena maksiat itu salah satu dari faktor yang mengakibatkan seseorang malas dalam melaksanakan amal ketaatan. Dosa itu adalah salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk malas dalam beramal soleh. Minimal hilang dari dirinya, dalam hatinya, perasaan lezat dalam menjalankan ibadah. Waliyadzubillah. Jadi ibadahnya, beribadah mungkin dia ibadah tapi hanya fisiknya saja. Sholat ya hanya fisiknya saja. Hatinya tidak merasakan kenikmatan ketika dia melaksanakan ibadah tersebut. Itu faktor dari apa? Dosa. Faktor dari dosa. Sekali lagi dosa itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Berbahaya bagi hati seseorang. Karena kalau ia tidak ditaubati, sekali lagi dosanya tidak segera ditaubati dan tidak segera mohon ampun kepada Allah Taala, akan mengakibatkan tadi dia akan berat dalam beramal soleh, ya, berat dalam beramal soleh. Bangun pagi untuk sholat, berat. Melangkahkan kaki ke masjid, berat. Mendengar adzan, adzan lagi, berat rasanya. Ya, mau baca Quran, berat. Baca 1-2 ayat udah ngantuk. Ngantuk. Makanya baca Quran itu sebelum tidur.
supaya bisa baca Qurannya nanti ya sebelum tidur supaya bisa tidur. Ya, hak manusia. Ya, ya. Sama, Pak. Nggak ada beda, nggak ada beda. Taubatnya nggak ada beda. Nah, bagaimana taubatnya kalau berkenaan dengan ini bukan non muslim tapi harta haram? Harta haram, misal dia dulu mungkin pernah bisnis atau usaha hal-hal yang haram, waliyadzubillah. Contoh ada seseorang yang mungkin sebelumnya ya dia jualan khamar misal, ya. Lalu intinya berinteraksi atau bermuamalah sesuatu hal yang diharamkan. Bagaimana cara taubatnya? Ya, tidak mungkin dikembalikan hartanya kepada orang yang telah memberinya khamar dari dia. Tidak mungkin. Karena apa? Karena boleh jadi hartanya akan diberikan khamar lagi ke tempat lain kan gitu. Apa yang harus dilakukan? Infakkan, sedekahkan hartanya. Infakkan, sedekahkan hartanya. Yang semoga dengan itu membersihkan harta. Yang semoga dengan itu membersihkan harta. Ya, dengan sedekah itu. Itu salah satu upaya ya, salah satu upaya untuk terwujud taubat yang benar dan diterima di sisi Allah. Salah satu upayanya infakkan harta, ya banyak berinfak, banyak bersedekah. Yang semoga dengan itu hartanya bisa bersih. Dan kemudian tentu tanggalkan usaha yang begitu. Ya, jangan infak tapi masih lanjut aja bisnis itu, jangan. Tinggalkan dan segera bersihkan hartanya dengan banyak bersedekah. Gitu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Tidak ada? Alhamdulillah. Oh cukup, alhamdulillah. Kalau kata Pak Ketua cukup berarti cukup. Ya, kita harus taat dan patuh kepada pemimpin. Kalau kata pemimpin cukup, ya kita tutup, kita cukupkan. Sampai di sini pembahasan kita. Allahu a'lam bishawab. Yang benar dari apa yang saya sampaikan itu tentu murni dari Allah Taala. Sedangkan khilaf, salah dan kelirunya adalah kelemahan dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Taala dan melepas diri dari perkara tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.